Hai sahabat Femina, selamat siang dari Hotel JW Marriott Jakarta. Saya Isyana Atiningmas, redaktur pelaksana Boga Femina, akan memandu acara demo masak hari ini di live Facebook bersama JW Marriott Jakarta. Lebaran sudah dekat. Ada masakan-masakan khas yang biasanya memang harus tersaji di atas meja saat Lebaran. Salah satunya adalah opor ayam. Walaupun ini hidangan klasik, tapi nggak semua orang bisa bikin opor ayam yang lezat. Nah, saat ini kita akan belajar masak opor ayam bersama Chef Heri Purnama, eksekutif sous chef dari Hotel JW Marriott Jakarta. Chef Heri ini sudah mengantongi pengalaman selama 20 tahun bekerja di industri F&B perhotelan, baik lokal maupun internasional. Yuk kita ketemu Chef Heri. Tetap ikuti terus acara ini karena di akhir acara kita akan bagi hadiah, yaitu giveaway satu masakan spesial dari Chef Heri yang akan dibuat hari ini. Yuk kita ketemu Chef Heri. Aku akan silam ya, jadi aku akan terus ada di sini untuk memandu masaknya bersama Chef Heri. Chef, apa kabar Chef? Halo, how are you? Gimana keadaannya sekarang? Sehat? Very good, alhamdulillah, very good. Oke. Nah, Chef, hari ini kita akan belajar masak opor ayam. Nah, sebenarnya opor ayam yang bikin opor ayam ala Chef Heri dan JW Marriott ini yang bikin spesial itu apa sih, Chef? Oke, very good question. Sebenarnya ini opor ayam ini, there's a secret recipe sebenarnya. Ini resepi dari nenek saya, my grandma. Ya, special. I'm very happy to share with you guys today. Oke, jadi ini yang membuat spesial opor ayam ini karena menggunakan special ingredients yang nggak biasanya dipakai. Terus, but I'm going to show you later on how to cook it. Nah, mungkin banyak sekarang tuh orang-orang yang bikin makanan, bikin opor dengan bumbu instan ya, jadi nggak tahu sebenarnya bumbu dasarnya itu apa sih. Bisa ditunjukin nggak sih, Chef, cara pembuatan bumbu dasar yang yang mantep gitu buat opor ayamnya ya? Nah, sekarang di sini kita bumbu dasarnya dulu ya. Yes. Ini bumbu dasarnya ini. Di sini ada shallot, bawang merah, ada kemiri. Ini 6 butir kemiri untuk satu ekor ayam ini. Yeah. Ini ada bawang putih, terus ada jahe. Saya pakai gula merah sedikit. Ya. Terus ini ada rempah-rempahnya kayak serai, ya serai. Ini yang sudah digeprek. Terus daun salam. Kebetulan di sini kita grow our own daun salam. Semuanya di grow di sini ya? Iya, betul. Terus sama ini daun jeruk. Oh ya, daun jeruk. Iya, itu karena sama wanginya yang bikin khas ya, Chef ya. Oh, ini lengkuas yang tadi sudah saya bersihkan, saya geprek. Jadi ini semua kita blender semua. Di blender semua ya? Blender semua. Kecuali yang itu ya, Chef ya? Kecuali ada yang bumbu yang ini ya, bumbu yang apa? Daun tidak diputar blender ya? Enggak, yang ini aja ya. Ini yang blender. Nah, di sini ini dari cumin atau jinten. Oh, jinten. Terus ada koriander di sini. Sama lada putih. Ini saya gongseng dulu. Gongseng dalam arti dipanaskan di pan. Disangrai, tapi nggak pakai minyak. Yes. Ya, just to get the aroma only. Setelah itu kita blend ayam yang halus seperti ini. Ya, that's the main ingredient sebenarnya. Itu aja ya, sebenarnya simple ya, Chef ya, nggak terlalu bumbunya nggak ribet-ribet amat ya. Betul. Oke. Bisa dilanjutkan, Chef? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Yes. Oke, ini saya pakai di sini ayam kampung. Ya, kenapa ayam kampung? Karena dulu nenek saya sering pakai ayam kampung. Di samping rasanya yang legit dan juga lebih lebih enak tekstur dagingnya. Ya, ini ayam ini sebelumnya very important. Kita marinasi dulu dengan si jeruk nipis. Ini ada ayam yang sudah saya potong di sini. Ini seperti ini. Oke. Ini pertamanya kita marinasi dulu dengan jeruk nipis. Ini kenapa saya marinasi pakai jeruk nipis? Supaya menghilangkan bau amisnya. Ya, ini bau amisnya supaya hilang. Ini sekitar 5-6 menit ya, sedikit on side sama sedikit garam ya, sedikit garam, kemudian diaduk ya seperti ini, didiamkan saja. Nah, setelah
sudah 5 menit, kita cuci kembali, make sure bersih. Jadi air yang amisnya keluar dan kita bisa ready untuk kita pakai. Okay. Minimal tadi berapa menit Chef boleh diulang? 5 menit. 5 menit aja cukup? Just leave it. Sementara kita prepare yang bumbu lainnya. Ya. Ini semua nanti kita akan prepare semua, kita akan blender, bisa diulek juga bisa. Nah sekarang kan orang udah malas ngulek ya. Sekarang udah pakai blender. Nah ini tadi yang sudah saya blender seperti ini bumbu halusnya. Chef, mau tanya Chef. Sekarang kan orang pakai blender. Sebenarnya pakai blender sama ngulek itu enakan mana? Sebenarnya sih enakan di blender ya. Kalau untuk sekarang ini. Blender karena lebih praktis. Lebih praktis. Kalau untuk yang ulek, kenapa yang ulek tuh menurut orang kan wah lebih enak nih, karena apa? Dia nguleknya dengan passion. Passionnya itu yang mahal. Pasarnya itu sampai puluh dikit lah, itu yang passionnya di situ. Ya. Nah, aku mau tanya, ini banyak orang yang kalau ngeblender kan kita harus masukin cairan tuh biar blendernya lancar. Pakai air atau pakai minyak? Both can be used. Tapi kalau untuk yang langsung dipakai, pakai air boleh. Karena kita langsung masak dia. Tapi kalau yang kita akan mau storage untuk 1 hari 2 hari, I suggest untuk dia pakai liquid oil aja. Karena oilnya itu akan ada natural preservation. Siap. Lanjut Chef. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, ini ayamnya sudah dimarinasi. Nah, sekarang saya pakai pressure cooker sini supaya cepat. Kalau mau pakai ayam negeri juga boleh, nggak usah pakai pressure cooker karena beda tekstur dagingnya. Ya, sekarang saya pakai pressure cooker. Ini ayamnya saya masukin dulu ke sini. Ayamnya masukin dulu. Nanti terus, kalau untuk resep ininya akan dikasih ya Chef ya, kita posting ya. Nanti kita akan share semuanya. Ya. Terus di sini serehnya ini very nice and fresh. Ini serai ini akan mengeluarkan bau amis si ayam. Very important. Di sini ada 3 lembar daun salam dari kebun. Dari kebun sendiri ya Chef. Kayak I love my garden di atas ya. Ini daun jeruk juga. Oke. Ini saya tambahkan sedikit lengkuas, very important lengkuas. Semua itu kalau yang kayak jahe, yang kayak itu semua harus digeprek ya Chef? Digeprek, just to get the aroma. Nah, sekarang ini the key ingredient. Actually this is the secret sebenarnya. Ini akan saya mau ini rahasianya ya pemirsa sahabat Femina yang penting ini Chef harus. Very important. What is that? Here is the baby. Yeah. Saya pakai air kelapa. Ternyata air kelapa ini di samping membuat masakan gurih ya, dan juga sebagai penyedap alami. Karena orang-orang dulu itu nggak mengenal dengan penyedap apa ini ya, mereka pakai yang alami. Sampai sekarang ini. Jadi kalau mau bikin sup, mau bikin ayam goreng, the best is to ungkep dengan air kelapa. Jadi ini saya masukkan air kelapanya. Berapa banyak Chef air kelapa yang dibutuhkan ini untuk kalau untuk satu aja, kan kita cuma ungkep aja. Just to get the flavor only. Berarti ini untuk ungkepnya bukan buat kuahnya ya? Ini can be used for kuah juga nanti. I will show you. Tambah sedikit garam. Jadi jangan terlalu banyak garam. Sekarang kita kalau untuk pakai pressure cooker perlu waktu berapa lama Chef? Sekitar 15 minutes should be okay. Sementara kita ngobrol seperti ini udah ready. Let the pressure cooker do the job. Oke, selanjutnya kita bikin bumbunya, sudah. Baik, sekarang kita bikin bumbunya. Ini bumbunya tadi yang sudah saya haluskan ya. Yang sudah saya haluskan tadi bumbunya. There you go. Sekarang kita saute bumbunya. Sementara kita tunggu ayam ini, it takes time karena ini cepat sekali, tinggal kita saute saja. Kalau gitu saya mau nanya. Boleh. Chef, jujur, saya itu
walaupun tahu teorinya ya, jinten, ketumbar, dan lada itu harus disangrai. Tapi saya suka males. Emang perbedaan rasanya itu jauh nggak sih, Chef? Perbedaan rasa itu ada sebenarnya sih di aromanya. Aromanya karena ya? aromanya itu yang membuat menggugah selera orang. Dengan aromanya wow. Itu yang membuat masakan itu jadi spesial. Lain kalau preferensinya cuma ulek atau haluskan yang masih ini, jadi rasa mentahnya masih ada. So we have to bring up the flavor dengan cara kita gongseng atau sangrai tadi. Jadi buat memasakkannya dia itu supaya tidak bau mentah, tidak bau langu, dan aromanya keluarnya lebih maksimal ya Chef ya. Harus disangrai dulu. Nah, kalau ada teman-teman sahabat Femina yang kelakuannya kayak saya, ngerti teorinya tapi malas ngerjainnya, sekarang nggak boleh malas lagi ya. Simple kok, cuma ambil satu, you can make satu di jar, botol itu, you can make one jar. Jadi setiap kali masak tinggal ambil itu aja. Oh gitu, jadinya tidak harus disangrai pada saat kita mau masak, jadinya bisa disimpan ya Chef ya? Oke. Dan kalau bumbu putih ini, bumbu untuk opor ini, kita juga bisa stok nggak sih Chef? Oke, ini bumbu putih ini, bumbu untuk opor ini sebenarnya sih bisa di stok. Dari simple caranya. Kalau saya bikinnya, ini semua bumbunya ini tanpa harus dicop apa di blender dulu, no worries. Get the pan, put oil a little bit, saute sampai nice, get aroma, terus wanginya udah ada, menghilangkan bau wanginya sih dari bawang-bawangnya. Oke, berarti yang paling penting itu adalah bawang putih ini ya, harus dihilangkan langunya ya. Dan itu Chef menumisnya, mesotenya itu dalam keadaan utuh semuanya. Utuh semuanya, ini jahenya, bawang merahnya, kemirinya, bawang putihnya, itu aja. Tapi dengan api sedang ya, jadi no color. Ini sudah masuk? Ini nanti kan terpisah. Terpisah ya, berarti yang ini aja ya. Betul. Oke, disote dulu lalu setelah itu di blender. Dengan minyaknya. Dengan minyak ya. Setelah itu nanti kita tumis lagi di situ. Jadi safe, setelah dingin bisa nanti ditaruh di jar atau di plastik. Setelah dingin, you can keep in the fridge. Di kulkas bawah aja ya, chiller aja ya, nggak perlu dibekuin Chef. Ya, tapi nanti pas masaknya, very important, yang air kelapa tadi, itu fungsinya supaya tidak terpisah rasa ayamnya sama bumbu, jadi nyatu dia. Jadi fungsinya air kelapa itu juga menyatukan rasa antara bumbu dengan si protein yang kita pakai. Biasanya kan kita makan opor ayam ya. Ini kita makan, ini rasa ayamnya, terus ini rasa bumbunya, jadi terpisah. Nah yang ini seperti yang saya demonstrasikan tadi, saya pakai air kelapa, saya pakai bumbunya juga dikit tadi. Nah nanti kan sudah ada aroma tuh, udah ada rasanya di situ. Nanti baru kita combine dengan si bumbu halusnya yang tadi. Sebelum kita mulai Chef, saya mau mengingatkan lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Femina, monggo di teks ke kita melalui message-nya. Nanti untuk penanya terbaik di akhir acara akan kita berikan satu opor ayam untuk penanya terbaik ya Chef ya. Langsung kita kirimkan ke rumah, ayo segera. Siap kalau mau tahu kelezatan opor istimewanya Chef Heri ini. Beda loh, ini Chef Heri ini asli Sumbawa ya Chef ya. Asli kelahiran Sumbawa. Asli kelahiran Sumbawa. Nah di Jakarta khususnya belum banyak ya restoran-restoran yang menyajikan masakan Sumbawa. Nah kalau misalkan mau ngerasain masakan Chef Heri, ayo tanya sekarang, kita akan bagikan satu buah opor ayam langsung ke rumah. Ini kesempatan nih bagi yang sekarang ini lagi di rumah ya. Iya betul. Terutama bagi yang mungkin selama ini nggak pernah ke dapur, terus pingin masak tapi nggak tahu cara masaknya. So this is the best time to ask any question. Ya. Siapa tahu ini dengan the new normal seperti ini, nanti yang nggak pernah masak jadi bisa masak. Ya, gitu. Sekarang semua lagi pada masak ya. It's new habit, dan new style. Nah kita bisa lanjutkan atau masih? Sekarang ini sampai kita ini, kita bisa saute itunya. Saute ininya ya,
Chef sote ya. bumbunya itu. Ini resep asli dari benar-benar paten dari My grandma. nenek. Jadi ini berapa- resep ini karena dari kecil ya, setiap lebaran itu selalu ini jadi makanan spesialnya. Jadi sampai kita sekarang ini selalu teringat aja gitu. Oh, Jadi oke. so this recipe established since the day I start with JW Marriott. So if you ask me when this recipe start with JW Marriott, yeah, the day when I start with JW Marriott. Which is tahun 2017 ya Chef. So, oke. Nah sekarang ini saya masukin oilnya ya. Ya. Nah di sini ada lemongrass. Ini lemongrass very important karena dia aroma itu very special ingredient. Wow, sebanyak Ya. itu Chef. Lebih ya paling 1-2 ini, tapi I like more flavor. Ya. Ah. Berarti Jadi saya memang ya kalau masak itu bumbunya harus Betul. berani ya Chef ya. Betul. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Oke. Apinya dikecilin aja, nggak usah terlalu besar. Control the fire, that's the most important thing. Ya. Nah, baru nanti kita masukin. Tuh aromanya tuh. Kalau teman-teman sahabat Femina ada di sini, ini adalah godaan cobaan di saat puasa. Gunakan opor yang Wow, yang wanginya. Oke. Ya, sambil kita nanti setelah ayamnya sudah empuk, Aha. kita masukin kembali ayamnya di sini dan air yang tadi, Air yang yang rebusan ayam tadi, Hah? there's no waste. Oke, We will dimasukin use it. juga ya. Kita akan masukin kembali ke sini. Chef, Yes. kalau numis bumbu, ini kalau di rumah saya ya, kalau saya lagi masak, ibu saya tuh selalu bilang, kalau numis bumbu sampai mateng, kan ya. Tanda-tandanya bumbu itu udah mateng itu atau udah ready untuk dimasukin ayamnya itu gimana sih Chef? Sampai harus sampai Very apa? good question. Ini bagi yang belum pernah ini ya. Jadi terutama yang paling sering kita identifikasikan itu bau langu. Ya. Dari aromanya kita bisa tahu nih, ini bumbu sudah matang apa belum. Aha. Contohnya kita mau bikin opor ya. Ya. Tempat tadi kita sote dulu, Aha. langsung di blender, Aha. langsung kita sote. Aha. Nah dari aromanya itu keluar dia aroma masih langunya, berarti belum matang. Aha. Kita kontrol apinya, jangan terlalu besar, Aha. karena nanti gosong nanti. Oke. Kalian kontrol apinya pelan saja, to make sure bumbu yang tadi well combined dengan oil, panasnya pas. Aha. Ya, nanti setelah aromanya sudah harum, Aha. berarti sudah matang dia bumbunya. Kalau secara visual bisa dilihat nggak Chef? Visual dari color, Aha. dari warnanya, ya ini sedikit kecoklatan itu, Aha. jadi nggak terlalu dark, nanti sudah matang. Hmm. Ya, makanya very important to control apinya. Ada yang bilang katanya kalau sudah ready untuk dimasukin ayamnya itu adalah minyaknya terpisah dari itu, benar nggak sih? Ada, terutama yang kita sote ini ya, sampai caramelize kalau Iya, bilang ya. Sampai nice and caramelize, nanti minyaknya nanti akan terpisah dia. Jadi itu yang bumbunya tuh akan combine Akan juga combine, ya. kayak caramelize, Aha. nanti minyaknya terpisah. Iya. Ya biasanya untuk kalau masak kebuli, saya sering masak kebuli ya seperti itu. Aha. Saya tumis bumbu putihnya dulu, baru Aha. nanti minyaknya keluar, Aha. ya bumbunya caramelize. Mhm. Karena we have to make sure this, the bumbu is well cooked. Oke. Jadi perlu sedikit kesabaran ya, jangan terburu-buru ya Chef Betul. untuk masukin ayamnya ke dalam situ, karena bisa-bisa nanti justru ayam masakannya baunya jadi langu Iya. ya Chef ya. Masakan Indonesia itu satu perlu kesabaran, Aha. ya, dan very spesifik. Mhm. Itu kalau Indonesia, misal kita harus pakai jeruk limau Yes. untuk masakan ini, harus jeruk limau. Oke. Karena kita bikin bumbu kecil, Ah, kita nggak bisa pakai yang yellow lemon. Oke. Totally different flavor. Sama dengan opor, ya. Jadi bumbunya
kita nggak bisa pakai kunyit nanti yellow. Just opor kuning. Ada warna. Oke. Nah, jadi ini jenisnya opor putih ya chef ini ya? opor putih yang ini opor putih. Nah seperti ini, ya ini sudah aromanya udah bagus. Kita tambahkan sedikit yang tadi, yang apa? Bumbu 3 ini, jinten, koriander, sama lada putih yang sudah digongseng tadi. Nah. Ini saya tambahkan sedikit dulu ya. Wow. Itu nggak sedikit ya? I like aromatic sticks. Let's make the stick special. Kalau ada nggak sih istilah kebanyakan bumbu? Kebanyakan bumbu? Kebanyakan bumbu. Kan kadang-kadang orang kan malah kurang bumbu gitu ya. Nah kalau ini ternyata kebanyakan bumbu gitu aja. Kadang-kadang ada seperti itu. Bisa tidak kan pakai jempit tangan kayak gitu kan, bisa kebanyakan, bisa kebanyakan asinnya itu yang bukan, maksudnya bumbunya kayak ternyata tadi kan chef masukin bumbunya banyak banget gitu kan, padahal untuk satu ayam kayak gitu. Itu ada nggak sih istilah kebanyakan bumbu atau itu justru bagus? Kebanyakan bumbu itu kita lihat dari teksturnya aja. Kalau kekentalannya itu berarti bumbunya yang agak kental. Ya terus lihat rasanya juga. Ya. Itu bisa diakalin nggak sih? Bisa diakalin dengan tambahin sedikit stok, tambahin sedikit coconut milk. Jadi nggak perlu takut ya sahabat Femina. Jangan, tidak pernah takut, have fun. Ya. Cooking itu is fun. Ya. Harus senang. Baik. Iya. Ini mungkin pemirsa di rumah ya bisa dengar suara saya harus shouting ini, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, ini saya kira ini sudah kita cek dulu ya, ini ayamnya ini. Kalau menggunakan ayam kampung itu dia teksturnya agak sedikit kenyalnya beda ya chef, dengan ayam negeri ya. Dia kenyalnya tuh agak ada ngelawannya sedikit, jadi teksturnya lebih enak gitu ya. Betul. Coba buatnya sebentar. Nah ini kan kita saute ya, ini sampai aromanya udah keluar, si aroma apa? Jinten koriandernya sudah ada begitu. Smell it? Biasanya kesalahan apa sih? Maksudnya kalau yang nggak biasa masak opor gitu kan, kadang-kadang suka gagal gitu. Biasanya kegagalan apa sih chef yang sering terjadi saat masak opor? Biasanya yang sering kita lihat ya, untuk yang masak opor ya, orang tuh gagal biasanya satu dari amisnya. Amis? Ya, amis pas kita makan ayamnya itu rasa amis. Berarti waktu pertama prepare ayamnya itu harus dia pakai jeruk nipis, jeruk nipis sama garam sedikit. Ya, setelah itu dicuci. Karena jeruk nipis itu yang apa? Untuk menggunakan air amisnya si ayam. Itu yang very, very important. Dan yang kedua, diungkep. Diungkep. Dengan rempah-rempah tadi. Ini seperti ini kan. Saya nggak cium bau ayam. Saya cium bau aromatik, spicesnya. Itu yang very, very important. Dan itu well combine dengan si ayamnya. Nah seperti ini kan. Ini udah matang ini. Oke. Wow. Baunya enak sekali ya. So as I mentioned to you ya, nggak ada yang waste. Semuanya ini spice-nya kita akan masukkan kembali. Baru masih dulu. Semua ya chef ya, air kelapanya ya. Perlukah ditambahin air untuk menambah kuahnya chef? Kalau untuk ini tidak perlu. Tidak perlu. Ini cukup nih, karena nanti kita terakhir kita akan kasih santan. Oh iya, betul. Nah, ini belum kita kasih santan. That's the most important thing. Ini baru dalam tahap proses kita masak ayamnya. Jadi ini
garansi tidak akan terpisah rasa ayam sama bumbu. Ya, sambil kita menunggu ini ya, ini nggak apa-apa dengan api besar juga nggak apa-apa. Oke. Tapi harus dikontrol ya, yang nggak boleh ditinggal kalau ininya opornya. Ini Hotel JW Marriott ini kan yang saya lihat di Instagram itu punya bumbu-bumbu ya chef ya. Oke. Punya bumbu-bumbu nih. Iya, kalau betul. untuk bumbu opor ada nggak sih chef? Bumbu opor kita nanti ke depannya kita akan mix di jar. Tapi untuk sekarang ini, ini ada ya. Let me introduce to you. Kita ada bumbu rarang namanya. Ini one of our signature juga di situ untuk kita bikin ayam rarang. Ini salah satu ada di iftar to you menu kita sekarang ini ya. Ya, ini bumbu rarang. Terus ini ada bumbu. Nah, ini sambal of Salendra, namanya sambal koja. Sambal koja. Yeah, this is my signature sambal called sambal koja. You must try this one here. Ini bisa kemana aja. Mau ke Indonesia, mau anything. Sometimes I eat Japanese with this one. Hah? Saya eat Japanese with that? Yeah, instead of wasabi, I add this sambal koja. Wow, you must try. Okay. Next time, come to Salendra, don't forget this. This is my recommendation. Sambal koja ini kalau yang belum tahu sambal koja itu adalah daun kari ya chef ya. Kalau bumbu rarang itu apa? Bumbu rarang ini rarang ini nama daerah sebenarnya di Lombok. Jadi rarang itu terkenal dengan ayam bakarnya, ayam pecing ayamnya. Jadi orang antri itu di daerah Rarang itu ya. Since then become very famous that ayam Rarang. So from that, so I take the idea to introduce ke lebih luas lagi ya masakan Rarang ini. Jadi saya bikin ayam Rarang. Ayam Rarang. Lalu ada lagi nih ya chef ya. There's another one more. Ini yang dari Sumatera. Salah satu signature dari Sumatera called arsik. Bumbu arsik. Ini bumbu arsik. Bumbu orang Batak ya. Iya, bumbu orang Batak. Ada andaliman ya berarti chef? Ada andaliman. Kalau yang mau bergetar-getar gitu aja bisa pakai bumbu arsik ini ya. Ya, ini salah satu kita our winning dish juga waktu itu. Arsik. Jadi ini kalau mau masak ikan arsik atau ayam masak ayam bumbu rarang tinggal pakai ini bisa ya chef ya? Exactly sama prosesnya tadi. Lanjut, salt, cuci lagi ayamnya atau ikannya. Nah itu you mix it up sama tambahin yang teman-temannya yang tadi kayak kalau untuk si arsik ya ada kecombrangnya, ada andalimannya, di situ ada serainya. Dan ini sebenarnya sih ini opor ayam ini will be one of our signature during Lebaran. Jadi nanti pas sekarang tuh juga ada hashtag iftar to you ya chef ya? Ada hashtag iftar to you untuk yang sekarang ini berjalan. Ada delivery ya itu ya chef ya? Ya delivery. Sekarang kita open restoran, mau ke delivery. Jadi kalau ada sahabat Femina yang bingung mau buka puasa pakai apa, pengennya something special, bisa langsung pesen di JW Marriott Jakarta. Ada beberapa menu ya chef ya? Kita ada 5 menu. Kita ada arsik and cipra, itu yang tadi pakai bumbu arsik itu ya chef. Ada mandalika listafa, ini untuk yang ini bumbu rarang. Ada kebuli komplit, itu yang salah satu yang famousnya. Sama ini gudeg komplit. Gudeg komplit ya, salah satu dari berbagai macam rasa ada semua ya chef. Ada dari Jawa, dari Sumatera, dari kebuli itu agak bau-bau Arab ya chef ya. Itu yang salah satu yang famous ya. Yang sekarang lagi favorit ya chef ya. Baik. Ya, ini bagi sahabat-sahabat Femina semua yang mau coba nanti resep opor ayam ini
during Lebaran. Nah, this is the best time. Oke. Nanti silakan dicoba. Dan nanti hasilnya nanti bisa nanti di post. Oke. Di Instagram atau di Facebook atau di Instagramnya JW Marriott. Oh. Hashtag Lebaran di rumah. Lebaran di rumah. Hashtag Lebaran di rumah ya. Dan di tag jangan lupa ya. Don't forget the tag sama pictures-nya. Iya. Okay. Foto di Instagram. Betul. Dengan hashtag Lebaran di rumah. Lebaran di rumah. Dan tag JW Marriott JKT. Ya. Betul kan ya, Chef? Betul. Ya. Nah, Chef mau dong tips kalau masak opor ayam dengan ayam broiler. Dengan ayam broiler. Oke, tipsnya dengan ayam broiler sama seperti yang tadi. Tipsnya harus dicuci, terus dimarinate lagi, dan be careful kalau mau add ayamnya, jangan terlalu lama karena dia pecah dia teksturnya. Ya. Terus potongannya juga jangan terlalu kecil. Ya agak sedang lah, yang bisa yang nggak terlalu kecil. Takutnya hancur ya, Chef. Ya? Sip, lalu ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti cepat sekali ya. Nanti kita akan menjawab setelah demo masaknya selesai ya, Chef ya. Jadinya dikumpulin di belakang. Nah, jadi kalau ada sahabat Femina yang masih belum merasa pertanyaannya kok belum dijawab, nanti kita jawab di belakang. Ada yang belum nanya, tanya sekarang, masih ada waktu. Mau eksperimen bikin opor, kalau yang tadinya bikin opornya nunggu kiriman dari ibu gitu, sekarang nggak bisa ketemu ibu, masak sendiri di rumah, malah kalau bisa kirim ke ibu ya. Nah ini ini sudah aromanya udah bagus ya, teksturnya udah sedikit kental. Ini kita belum tambahin santannya, tapi saya tambahin sedikit ini. Apa itu, Chef? Bawang goreng. Oh, bawang goreng. Very important bawang goreng di pembuatan opor ayam. Di sini bawang gorengnya saya bikin sendiri. Fresh sendiri ya. Karena itu beda, aromanya beda. Di sini I'm a little bit generous with bawang goreng. This is a new one for me. Saya nggak pernah masukin bawang goreng ke dalam opor. Ternyata ini penting ya, Chef ya. Ya. Dan satu lagi ini gula merah. Gula merah. Jangan lupa ya. Dimasukin juga gula merahnya. Ini untuk supaya balancingnya ya. Ini saya angkat aja. Chef, ya. Ini masih menunggu opornya jadi atau gimana? Apa sambilan aja. Sambil ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Yusrin Yunus. Oke, hai Pak Yusrin. Yusrin Yunus. Yusrin. Oke. Size ayam yang baik untuk menu opor ayam. Size-nya. Ya. Kalau yang untuk yang ayam negeri ya, kalau untuk ayam negeri, saya rekomendasikan jangan yang terlalu besar, yang cari yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Karena yang terlalu besar tuh dagingnya turn a little bit dry nanti kalau udah matangnya. Kalau udah matang, kalau bahasa Jawanya sepok. Iya, sedikit agak kering ya. Iya. Tapi kalau yang agak sedang itu agak teksturnya agak empuk, agak nice. Teksturnya. Tapi kalau pakai ayam kampung tidak apa-apa, mau pakai agak sedikit besar juga boleh. Kalau yang kecil, apa nanti kekecilan? Kalau yang kecil nggak ada dagingnya ya. Jadi yang medium lah. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Nurdini. Chef, kalau masak opor ayam kampung tanpa pakai santan supaya tidak cepat basi, pengganti santan apa ya, Chef? Pengganti santan.
You can add yang tadi air kelapa. Air kelapa nggak apa-apa ya? Air kelapa boleh juga, ya. Terus yang bisa a little bit kebiri, little bit less garlicnya gitu. Kalau mau pakai nggak mau pakai santan, ya, karena dia bisa teksturnya harus medok ya. Ini, you can add some. For me, I love yogurt. Nice yogurt. Oke. Ini ada kasus nih. Ini pertanyaan pribadi ya, Chef ya. Kakak saya tidak bisa makan santan karena kondisi kesehatannya. Kalau supaya bisa tetap makan opor, tadi selain santan, untuk mendapatkan tekstur creamy santan itu bisa nggak sih diganti susu? Bisa. Saya rekomendasikan you can use a little bit touch of plain yogurt. Plain yogurt? Plain yogurt. Oh gitu? Ya. Oke, nanti plain yogurtnya you can add a little bit sama itu, or little bit cream. If you can eat have cream. Tapi kalau saya lebih suka prefer a little bit yogurt. Oke. Pada kedengeran nggak pertanyaan saya dan Chef? Tadi saya bertanya kalau ada kondisi kesehatan yang tidak bisa mengonsumsi santan, untuk mendapatkan rasa creamy-nya itu Chef merekomendasikan yogurt atau apa tadi Chef? Krim ya Chef? Krim. Kalau masih bisa dairy bisa pakai krim atau yogurt, itu katanya juga bisa menambahkan rasa menggantikan creamy-nya santan. Tapi bumbunya sama ya. Bumbunya sama. Oke, kita lanjut ya Chef ya. Nah sekarang ini saya akan add ininya sambil bertanya aja nggak apa-apa. Kalau mau lebih praktis, gimana Chef? Mesen ke Chef Heri ya di sini ya Chef. Come to Shalendra. Come to Shalendra or pesen di Instagram JW Marriott JKT. Di situ sudah ada menu-menu untuk Lebaran ya Chef ya, sudah mulai ya Chef ya. Iya, kita ada sensasi Lebaran nanti. Sensasi Lebaran. Sensasi Lebaran sudah ada. Menunya apa boleh dikasih tahu Chef? Menunya yang seperti yang tadi itu, yang top 10-nya itu, yang paling famous-nya itu salah satu. That's opor. Opor, ya, this is our main superstar. Terus, of course dengan menu-menu yang lainnya, ya, pasti ada itu. Oke. Nah sekarang saya akan add santannya. Bisa kelihatan, bisa di sini. Very important to add santan terakhir supaya dia tidak pecah santan. Santannya itu santan kental? Santan fresh, ya. Kita bisa pakai yang fresh juga boleh, tapi kalau udah malas yang fresh, there you go, you can use instan juga boleh, tapi nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau untuk yang mau bikin rendang, apa masih use fresh, karena apa crumbnya nggak kelihatan nantinya. Iya betul. Iya betul. Itu ya perbedaannya ya kalau bikin rendang dari yang fresh dengan yang apa instan ya, dia crumbnya nggak keluar ya Chef ya. Iya. Dedaknya itu ya. Dedaknya. Just leave it like this, take it slowly, but dengan api yang sedang, ya, sampai dia well cook, ya. Sambil nanti kita siapkan to plate up. Itu sesekali harus diaduk ya Chef supaya tidak pecah ya. Betul, sekali diaduk supaya tidak pecah santan. Ya. Ini saya belum kasih garam ya. Garam itu selalu terakhir. Kenapa terakhir garam? Ya, karena kalau pertama kita masukin garam ya, ini kalau reduce dia, kadar garamnya naik. Itu makanya selalu asin masakannya. Jadi kalau ngasih garam itu, kalau tadi yang suara Chef kurang terdengar, ngasih garam itu di akhir. Di akhir. Ya. Karena kalau misalkan saat di tengah kita mengasih garam, liquidnya akan berkurang, reduce, kadar keasinannya meningkat gitu. Karena kalau sudah asin, susah kita benerin ya. Oke. That's the trick sebenarnya. Yes. Nah, jadi ini akan saya taruh garamnya. Tadi gula sih kita sudah taruh, sekarang semua garam. Nah, gitu.
Okay, next question. Next question. Oke. Mungkin kalau kamera boleh ngeliat ke aku kalau takutnya tidak terdengar atau tidak. Aku buka masker ya. Aku tetap jaga jarak tapi buka masker biar kelihatan pertanyaannya apa. Jadi jangan lupa nanti ya hashtagnya itu Lebaran di rumah. Lebaran di rumah ya. Ya. Oke. Ini kan suasana kita sebentar lagi nih, kita berapa hari Lebaran. Nah, nggak nyampe 5 hari lagi ya? Ya, bagi yang nggak mudik, yang stay at home, so this is the best time. You stay at home and have a good time. Terutama yang sekarang ini ya, yang lagi nonton, I'm sure you can do better di rumah, ya, dengan proses ini. Silakan ikutin terus ya. Challenge selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Indah. Indah nanya, Chef, bisa nggak kalau misalkan santannya diganti dengan susu almond atau susu kedelai? Susu almond, susu kedelai. I think for me it sounds good kalau saya nggak bisa makan santan ya. Iya. Ini opor ini, you can be creative sebenarnya. Creative kayak tadi ya, kan masing-masing daerah tuh banyak yang nggak pakai santan, nggak pakai kelapa, kelapa. But I use kelapa, right? Karena itu di samping rasanya yang gurih dan juga sebagai penyedap alami. Yes. Nah, kamu pakai yang almond, feel free. Feel free ya. Ya. I think that's a good preference juga. Dan rasanya mungkin jangan takut untuk mengadjust sesuai selera ya, Chef ya. Oke. Lalu apalagi yang harus kita siapkan, Chef, setelah itu? Nah, setelah ini direbusnya sampai seberapa banyak? Sampai mengental aja ya. Sampai kental ya. Mengental, ya, ini udah kental. Nah, ini yang pertama yang apa ya? Secret yang pertama ya. Nah, ini yang secret yang kedua ya. Nanti akan saya pas petapnya. Nanti akan saya tunjukkan what is the next secret. Oke. Ini saya belum, teksturnya belum dapat ini. Sedikit sebentar lagi. Mungkin kamera bisa dideketin? Bisa dilihat. Kalau nggak saya deketin aja supaya kamera bisa lihat. Jadi benar-benar kental ya, Chef ya? Iya, harus teksturnya harus kental kalau untuk ini. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ruta Purnama. Air kelapa tadi yang muda atau yang biasa? Air kelapanya both can be the same. Air kelapa yang tua juga boleh karena itu lebih ini. Tapi kalau air yang kelapa muda lebih lebih kesegarannya lebih terasa. Ya, jadi can be used both. Oke. Ya. Jadi setiap beli kelapa yang seperti ini atau seperti yang tadi kan yang muda. Nah, biasanya kan kita kalau beli kelapa itu yang seperti ini. I suggest keep the water. Ya, simpan airnya untuk bikin opor, bikin bacem, bikin soto. So it's very useful and more healthy. Kadang-kadang kalau ke pasar sama tukang kelapa juga dia kan nyimpen bisa beli juga ya, Chef ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Krisdiana ini dulu. Bisa namanya ya. Oke, ini dari Rita Purnama. Kenapa air kelapa? Mungkin tadi udah dijawab ya, Chef ya. Betul. Kenapa air kelapa? Why air kelapa? Karena seperti yang saya mention tadi, kenapa air kelapa? Karena air kelapa itu selain membuat masakan itu lebih gurih, lebih nikmat pas disantap, dan sebagai penyedap alami. Ini Mbak Risdiana juga ada, namanya Mbak Risdiana Dian. Oke, ini persiapan buat Lebaran, bener ya Mbak ya, Mbak Risdiana bikin opornya, terus nanti tag Femina dan JWW Marriott Jakarta untuk di show ke kita semua. Dan testimoni gimana rasanya ya. Oke. Wah, 10 menit lagi nih Chef, kita nyampe nggak nih Chef? Sekarang kita udah ready to serve. Oke. Sekarang ya seperti yang saya mention tadi kan, yang secret yang kedua ya, ini sudah matang ini. Ini kita kecilkan dulu apinya. Kita mau serve
Serve, okay. Sebelum di serve, very very important, yang tadi 3 tadi itu, tadi kan pertama sudah saya masukkan. Terakhir, saya tambahkan sedikit. Why saya tambahkan sedikit bersama dengan bawang goreng juga yang tadi? Karena ini untuk lebih menambah rasa dan aromanya. Hey. So you can smell the aroma, right? Look at this. Wow. Aduh, sayang puasa. Ya maaf ya bagi yang berpuasa ya. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa banyak terinspirasi. Oke. Ya. To cook even more. Sekarang kita mau plate up-nya sekarang ya. Wow, I feel like Lebaran already. Ini sudah teksturnya udah empuk. Harus hati-hati diangkat, takutnya dia terpisah karena saya mau lihat dia ada tulangnya. Plating itu penting ya chef ya, supaya Platingnya itu nambah. penting sekali karena ya apalagi di hari Lebaran ya, kita mau show ke tamunya. You want to give the best, right? It's very very important. Wow, kentalnya nggak terlalu kental juga ya, jadi masih bisa menemani ketupat itu ya chef ya? Iya, kalau terlalu kental juga, karena nanti kan ada ketupat. Yes. Biar nanti bisa akan dikombin. So this one is we call opor ayam ala Salendra with secret recipe from my grandma. So I hope you enjoy. Jadi ini adalah resep opor ayam ala restoran Shailendra. Resep tradisional dari nenek ya. Oke, ini resepnya akan di-share di IG, di-share di femina.co.id dan IG feed-nya Femina. Jadi kalau misalkan tadi sudah dikasih tahu bagaimana cara memasaknya lewat Chef Heri, resepnya bisa dibaca di website femina.co.id dan IG feed Femina. Oke. Itu tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Moriana. Ditunggu ya masakannya ya, di apa namanya, di aku buka ya biar kelihatan ya, di tag supaya kita tahu bagaimana hasilnya dan teman-teman yang di rumah juga bisa melihat ternyata chef ini paten loh gitu. Chef, There we go. So we Lihat. can have a little bit closer. Jadi ya begini kita serve kita punya opor ayam ya. Ini opornya, ayamnya sudah jadi and ready to serve. Terutama di hari raya yang Fitri, Lebaran, kita akan serve dengan ketupat ya. Di sini, you know what? I guess I serve with my signature sambal koja. Ya. Ini sambal koja ini bisa kemana-mana maksudnya. Ya, bisa dan ini semua ayam. bisa dipesan ya chef ya di sini ya It's chef. always available di Salendra Restaurant. Salendra Restoran. Oke, thank you chef untuk pelajarannya hari ini dan tipsnya yang sangat super. Dadah chef. Thank you. Ya, chef. Stay safe ya. Be new normal ya. Stay safe. Thank you. Oke, thank you chef. Thank you. Nah, sahabat Femina, tadi itu acara demo masak kita bersama Chef Heri. Banyak sekali tips-tips yang bagus yang bisa dicoba di rumah untuk mendapatkan opor ayam yang spesial. Nggak perlu takut untuk mencoba, nggak perlu takut untuk salah. Semua ada triknya untuk mengatasinya. Nah, mungkin sekarang Lebaran kali ini keluarga di rumah tidak memasak untuk banyak-banyak, hanya untuk keluarga kecil. Kalau ingin lebih praktis mungkin bisa pesan di tempat yang memang spesialis untuk membuat hidangan lebaran Femina. Hidangan lebaran Femina, hidangan lebaran.
Salah satunya adalah JW Marriott. Untuk mendapatkan atau mencoba opor ayam ala Shailander Restoran bisa datangi Instagram JW Marriott JKT, dan di situ menu-menunya semua tersaji. Kalau untuk mau mendapatkan inspirasi hidangan-hidangan untuk Lebaran, bisa kunjungi ke Pinterest Femina. Di sana ada banyak sekali resep yang bisa dicoba. Saya rasa ini adalah penghujung acara kita. Mungkin lain waktu kita akan bertemu lagi dengan para pemasak-pemasak hebat, dan selamat mencoba resep opor ayam ini. Saya Isyana Tiningmas, redaktur Femina Boga, undur diri. Sampai jumpa. Dia bukan sebenarnya